Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang kepada hamba-Nya dan yang banyak rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala atas diri kita yang kita tidak sanggup menghitungnya. Nikmat Islam, nikmat keimanan adalah nikmat yang terbesar yang akan membawa keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Pertama kali kita memanjatkan rasa syukur dan puji-pujian kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas luasnya rahmat dan karunia Allah atas diri kita. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di antara petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengajarkan ajaran Islam dengan sempurna, mulai dari yang paling pokok sampai yang paling detail, paling rinci, mulai dari hal-hal yang mendasar hingga rincian segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah yang kita butuhkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ajaran beliau sudah sempurna, sedangkan bagaimana posisi jari kaki kita saat sholat saja sudah ada di dalam hadis Nabi SAW. Ketika sujud, jari kaki dihadapkan ke arah kiblat. Ketika duduk di antara dua sujud, disebutkan dalam hadis, telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Agama mana Bapak Ibu yang ada ngurusin jari-jari, jari tangan, jari kaki? Ketika sujud disebutkan beliau merapatkan jarinya dan menghadapkan jari tangannya ke arah kiblat, merenggangkan lengannya dari sisi badannya. Ketika sujud sudah disebutkan. Ketika beliau masuk, ketika kita akan masuk kamar mandi, Nabi SAW sudah memberikan petunjuk, dahulukan kaki kiri. Ada agama yang ngurusin kaki masuk, yang mana duluan Pak? Kiri mana? Kanan dulu? Masuk masjid? Kanan duluan. Ya. Luar biasa. Ya. Sunnah Rasulullah SAW sudah demikian sempurna ajaran Islam. Ketika kita ruku dalam sholat kita, disebutkan bahwa Rasulullah SAW merenggangkan jari jemarinya dan menekannya di atas lutut, bertumbuh di atas lututnya, ya, seperti mencengkram lututnya. Demikian sempurna ajaran Islam, ya. Dan di antara petunjuk beliau alaihi salatu wassalam, beliau memerintahkan agar kita sholat sebagaimana kita melihat beliau sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Siapa yang pernah lihat Rasulullah salat, Pak? Ibu, kita tidak ketemu sama Nabi SAW. Tapi kalau kita buka peninggalan beliau, Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka sudah lengkap diceritakan oleh sahabat beliau. Ya, aku melihat Rasulullah SAW ketika sholat mengangkat kedua tangannya, ya, bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya setinggi bahunya. Dan melihat yang lain beliau mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya. Kita seolah-olah bisa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam sholat, padahal kita tidak bertemu dengan beliau. Ya. Disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, ya, tidak mengangkat kepalanya, tidak pula terlalu menundukkannya, rata dengan punggungnya. Beliau meluruskan punggungnya sehingga kata sahabat yang menceritakan, seandainya dituangkan air di atas punggung beliau itu tidak tumpah dia, tidak ke belakang, tidak ke depan, saking lurusnya punggungnya kalau dituangkan sedikit air. Jadi beliau tidak terlalu turun ke bawah, tidak juga seperti ini. Jadi benar-benar datang. Maka benarlah, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Semuanya ada petunjuknya, tinggal kita mau belajar atau tidak. Dan karena itulah kita diwajibkan untuk belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, yaitu terutama ilmu berkaitan dengan agamanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan salat, ya, Allah Taala berfirman bahwasanya salat adalah satu ibadah yang paling utama di antara semua amal ibadah yang lain. Waalaikumsalam. Dari segi jenisnya. Nanti ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan pada waktu yang lain, amalan yang lain lebih utama. Ya. Ketika misalnya khutbah Jumat, bukan sholat yang lebih utama, mendengarkan khutbah lebih utama. Ya. Ketika azan berkumandang, yang lebih utama menjawab azan, bukan sholat. Ya. Maka bagi jenis ibadahnya secara umum, sholat adalah jenis ibadah yang paling utama. Ya. Apa dalilnya? Di antaranya yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Pada waktunya ini kapan? Salat ini kan waktunya ada rentangnya. Yang dimaksud di sini pada waktu yang mana? Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya, ketika beliau ditanya amal apa yang paling utama, beliau menjawab as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Jadi yang dimaksud salat pada waktunya itu adalah di awal waktunya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau ditanya lagi, qultu summa ay, kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya lagi, kemudian apa lagi setelah salat di awal waktunya? Qala summal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Bayangkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
berjihad itu perlu modal, harta, perlengkapan, ya, peralatan, ya, mengorbankan harta, waktu, tenaga, bahkan mungkin nyawa. Tapi dia masih di bawah tingkatan sholat, karena sholat ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat, setelah kita tunaikan haknya Allah, lalu yang selanjutnya yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah dengan maknanya yang luasnya. Kemudian beliau bertanya lagi, qultu summa ay. Kemudian aku bertanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala summa birrul walidaini. Setelah sholat pada waktunya, setelah berjihad di jalan Allah, kemudian apa lagi yang paling dicintai Allah? Kata Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang paling tinggi, amal yang paling dicintai oleh Allah. Sholat, jihad, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Maka orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik dalam hal ini. Paling baik sholatnya, paling sungguh-sungguh dalam berjihad, ya, sesuai dengan posisi dia masing-masing. Kalau dia seorang guru, dia berjihad untuk mengajarkan agama kepada murid. Kalau dia seorang ayah orang tua, dia berjihad untuk mengajarkan, memberi contoh, mengajak anak-anaknya, keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dibutuhkan terjadi qadarullah, misalnya negeri kita berperang dengan orang-orang kafir, maka di situ jihad dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang terbaik, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini terbukti, ya, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, ya. Biasanya doanya juga mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya dimudahkan oleh Allah, ya. Maka beruntunglah yang masih punya orang tua, ya. Dan beruntung pula kita orang tua kalau memiliki anak-anak yang berbakti kepada kita. Itu nikmat yang luar biasa, ya, yang insya Allah akan kita dapatkan kebaikannya meskipun kita nanti sudah di bawah tanah, ya, ketika kita sudah dikuburkan. Anak-anak yang soleh, ya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan salat, dia akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara kedua waktu-waktu salat. Dari subuh kita sudah selesai salat, siap-siap berangkat kerja, ya, di jalan ada yang macam-macam, ya, yang matalah nampak sesuatu yang tidak boleh gitu. Ya, yang merusak, mengganggu ketenangan imannya, ya, yang mungkin kita dengan kendaraan lain, kadang-kadang kita timbul kesal, timbul marah, ya, timbul mungkin terucap sesuatu yang tidak baik. Maka ketika masuk waktu zuhur, kita sholat itu akan menghapuskan apa yang ada di antara waktu subuh dan zuhur, ya. Kita lagi sholat asar, maka itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita antara asar dengan zuhur. Asar ke maghrib, demikian juga maghrib ke isya, ya. Karena Nabi SAW sudah mengabarkan yang demikian. Kata beliau dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, as-salawatul khamsi wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, dan seterusnya. Jumat ke Jumat berikutnya, maksudnya bukan harinya, tapi sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya, maksudnya dari puasa Ramadan tahun ini ke puasa Ramadan tahun berikutnya, ya. Merupakan penghapus yang
kesalahan-kesalahan yang ada di antaranya, di antara waktu-waktu tersebut, selagi kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar itu ya mencuri, membunuh, berzina, korupsi, dosa besar atau tidak? Itu sangat besar dosanya, karena hak orang banyak yang diambil. Ya, bukan dosa kecil, walaupun diambil misalnya 100.000, tapi kita tidak tahu 100.000 itu dari mana. Ya, dari rakyat berapa orang yang membayarkan kewajibannya. Itu dosa-dosa besar, ya, yang ada ancaman hukumannya baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu amalan pun, satu ibadah pun yang disyariatkan oleh Allah, yang Allah perintahkan atau Allah anjurkan, melainkan pasti ada hikmah, ada tujuannya di sana. Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya. Dan keutamaan, hikmah, kebaikan itu, ya, pada dasarnya adalah untuk hambanya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya. Semua makhluk, semua manusia, semua jin bertakwa kepada Allah, jadi orang yang paling taat, tidak menambah kemuliaan dan keagungan Allah setetes air lautan pun. Tidak menambah, karena demikian agung dan mulianya Allah. Semua manusia, semua jin, semuanya kafir, tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah sedikit pun. Allah tidak butuh sama ibadah kita. Kenapa kita disuruh beribadah? Ya, karena ada hikmahnya di sana, ya, ada kebaikannya. Yang kebaikan itu akan didapatkan oleh hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tujuan atau hikmah ibadah salat, Allah Taala berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-14, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ngapain kita ingat Allah? Ya. Kita ingat yang lain aja lah. Ingat anak kita, ingat istri kita. Ngapain ingat Allah? Ada hikmahnya, ada keutamaannya. Ya. Kenapa kita disuruh mengingat Allah? Dalam surat yang ayat yang lain, surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Kita ini ciptaan Allah. Allah sudah mendesain ciptaannya ini tidak akan tenang jiwanya, hatinya, kecuali dengan mengingat penciptanya. Ya. Allah yang paling tahu tentang diri kita, ya, karena yang mendesainnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang membentuk kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menginginkan hamba-hambanya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di dunia dan di akhirat. Karena itulah Allah perintahkan, ya, dia cuma akan tenang jiwa ini, hati ini, kalau dia connect dengan penciptanya, dengan servernya. Ya. Kalau connect ke yang lain, dia tidak akan pernah tenang yang sebenar-benarnya, tenang yang semu. Ya, dia bersenang-senang cari kesenangan dunia, ya, berbuat maksiat segala macam, hanya kesenangan semu, sementara saja, sesaat saja. Setelah itu hatinya akan resah, gundah, ya, jiwanya akan merasa tidak tenang, ya, gelisah. Maka sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala maka hati kita akan menjadi tenang. Dan faedah yang lain, dengan sholat maka akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu tanha, akan mencegah, menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar, segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita masuk pembahasannya. Tapi kenyataannya, pada prakteknya, banyak orang sholat. Mungkin kita juga pernah merasakan, ya. Tapi kalau tidak datang ketenangan itu, tidak kita dapatkan ketenangan itu. Kata Allah, jadikanlah sholat untuk mengingatku. Dengan mengingatku, hati akan menjadi tenang. Tapi kadang-kadang kita kalau sudah cemas, ya, gelisah, ya, atau seseorang yang mengalami peristiwa yang musibah dan sebagainya, sedih yang mendalam, berkepanjangan, ya, setiap hari sholat tidak dapat ketenangan. Ya. Atau sebaliknya, sebagian orang kita lihat, ya, sholat jalan terus, maksiat jalan terus, korupsi jalan terus, ya, korupsi waktu, korupsi yang lain, ya, amanah tidak ditunaikan, ya. Nah, di mana kekeliruannya, ya. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu salah satu sifatnya, Allah itu adalah Asy-Syakur, Maha mensyukuri. Ya, Maha mensyukuri, ya. Kalau seorang hamba melakukan ketaatan sebagaimana mestinya, pasti dia akan dapatkan kebaikan dari amalan itu. Kalau dia sholat semestinya sebagaimana yang Allah inginkan, pasti Allah berikan bentuk rasa syukur Allah kepada dia, keutamaannya, faedahnya, kebaikannya, pasti akan dia dapatkan. Hatinya, jiwanya menjadi tenang. Dia tidak akan berpikir ke arah yang negatif, ke arah perbuatan keji dan mungkar, ya. Berarti kalau kita sudah sholat namun terkadang tidak kita dapatkan ketenangan dalam sholat, dari sholat itu, ya, atau sebaliknya sholat itu tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya, maka yang salah bukan ibadah itu, tapi bagaimana kita melakukan ibadah itu. Apakah sudah sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan atau belum, ya. Ataukah sudahkah kita lakukan ibadah itu dengan penuh keikhlasan, penuh kekhusyuan atau belum, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, ya, Allah taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Apa kriterianya orang yang beriman? Salah satunya Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk di dalam salatnya. Inilah yang akan beruntung mendapatkan keutamaan tadi. Keutamaan jiwanya, hatinya menjadi tenang, akan dia dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar kalau khusyuk di dalam sholatnya. Ini permasalahan khusyuk ini kita tentu saja sama-sama belajar untuk mempraktekannya, untuk mewujudkannya. Belum tentu saya yang menyampaikan, itu belum tentu sholatnya sudah khusyuk, karena ini sesuatu yang sifatnya di dalam hati, ya. Kalau badan mungkin kelihatan sama semua, tenang semuanya. Saya tahu yang satu hatinya jalan-jalan ke pasar, yang satu pulang ke rumah dengan anaknya tadi,
lagi demam segala macam. Badannya boleh sama, gerakannya boleh sama, tapi hatinya beda-beda. Ya, maka khusyuk ini kita sama-sama untuk berusaha untuk mewujudkannya. Ya. Apa itu khusyuk? Khusyuk secara bahasa artinya tunduk, merendahkan diri. Itu arti khusyuk secara bahasa, ya. Sebagaimana di antaranya disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khasyi'ah, mereka tertunduk. Ya. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Ya. Yaitu ketika pada hari itu wajah-wajah tertunduk, khasyi', mereka wajah-wajah itu khusyuk, tertunduk. Ya. Ini secara bahasa. Khusyuk itu artinya tunduk, merendahkan diri. Ya. Sedangkan secara istilah pengertian syar'i, para ulama menyebutkan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya salah seorang ulama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan al-khusyu' qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wal dhulli. Qiyamul qalbi, ya, berdirinya, hadirnya hati di hadapan Tuhan bil khudu'i wal dhulli, dengan ketundukan dan merendahkan diri. Hadirnya hati ini poin yang sangat penting. Kalau hati kita nggak hadir dalam sholat, jangan cerita khusyuk. Ya, hati kita di rumah, hati kita di kantor, hati kita di pasar. Hadapkan hati ini menghadap kepada Tuhannya. Jadi bukan cuma badan kita yang menghadap kepada Tuhannya, tapi hati kita dihadapkan pada Tuhan kita. Kita sadari kita ini sedang berdiri di hadapan Allah. Ya. Ya, hadirnya hati di hadapan Tuhannya dengan khudu, dengan tunduk dan merendahkan diri. Allah Akbar. Dari ini saja kadang-kadang kita lebih banyak kita lalaikan. Ya. Kalau kita sadar kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ada perasaan tunduk, rendah diri, merendahkan diri. Lalu lagi kita bangga, kita hebat, kita pintar, kita kaya, ya. Yang di hadapan kita yang maha kaya, yang maha pintar, maha berilmu. Kita punya pangkat kedudukan. Ada lagi yang di hadapan kita yang maha tinggi, maha berkuasa di atas segala sesuatu. Di jiwa kita sendiri, di diri kita sudah merasakan ketundukan dan merendahkan diri. Ini dari segi pengertiannya saja, ya. Sudah banyak kita lalaikan mungkin dari sholat kita. Bagaimana kita ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian ulama lebih menjabarkan lagi pengertian khusyuk ini supaya kita lebih tergambar lagi. Karena kadang kita menyebut satu istilah tapi tidak tergambar maknanya seperti apa. Khusyuk itu konsentrasi, bukan cuma konsentrasi. Ya. Khusyuk itu kita memikirkan alhamdulillah rabbil alamin, bagi Tuhan semesta alam. Bukan cuma mikirin bacaan, arti bacaan itu bukan. Ya, tapi sampai ke hati. Bukan sampai cuma di pikiran. Sudah masuk waktu ya? Belum? Ada suara azan? Belum. Ya. Oh iya. Saya tambahkan sedikit ya. Para ulama menjelaskan khusyuk di dalam sholat itu yaitu hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahdiran liqurbihi, menghadirkan dalam hati kita dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini bukan pikiran ini, ya. Hati kita ini kita hadirkan bahwa kita menghadap kepada Allah.
Dan kita hadirkan dalam hati kita apa Pak? Kita bukan menghadap kepada sesuatu yang jauh, ya, harus teriak-teriak. Kita berucap dengan ucapan yang paling lirik, paling halus yang Allah dengar. Ya. Innahu sami'un qarib. Allah Maha mendengar, menghadirkan pada hamba-hambanya, ya. Menghadirkan dalam hati dekatnya Allah Subhanahu wa taala, fayaskunu lidzalika qalbuhu, maka tenanglah hatinya dengan itu. Kita menghadirkan hati, kita menghadap kepada Allah. Allah itu dekat. Hatinya yang tadi penuh banyak perasaan emosi, gelisah, cemas, reda semua. Ya, tenang. Ya. Wa tatma'innu nafsuhu, jiwanya pun juga tenang. Wa tasqulu harakatuhu, gerakannya pun juga tenang. Ya. Kenapa gerakannya tenang? Karena dia tadi hadir dalam hatinya, dia sedang berada di hadapan siapa? Ya. Kalau kita ibaratkan, para ulama mengibaratkan seseorang yang dipanggil menghadap. Masih waktu ya? Ya, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan mengenai mewujudkan kekhusyuan di dalam salat, yang dia adalah salat yang akan membekas di hati kita, ya, yang akan berpengaruh pada keimanan dan ketakwaan kita, membawa ketenangan dalam hati dan jiwa kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Dan sesuatu yang sifatnya amalan hati, ya, sulit untuk dinilai, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, ya. Mungkin jasadnya, tubuhnya tenang, tapi belum tentu hatinya, ya. Maka kita perlu memahami, ya, makna dari kekhusyuan itu, ya, sebagaimana tadi yang disebutkan secara singkat, ya. Khusyuk itu hadirnya hati di hadapan Tuhan, ya, dengan tunduk dan merendahkan diri. Kemudian juga dijabarkan lagi oleh sebagian ulama, khusyuk itu hadirnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, ya. Hati kita hadapkan, kita fokus, kita sedang menghadap kepada Allah, dan kita hadirkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat, ya. Maka hatinya menjadi tenang, jiwanya juga menjadi tenang, dan gerakannya pun menjadi tenang. Kalau kita sudah sadar kita mau menghadap kepada Allah ini yang Maha mendekat, Maha melihat kita, tidak sibuk lagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, tidak sibuk lagi kita gerak sana gerak sini. Gimana para ulama memberi permisalan seseorang yang dipanggil menghadap penguasa. Dia punya hajat yang sangat dia ingin minta tolong sesuatu, ya. Yang berwenang adalah pejabat ini, katakanlah gubernur misalnya. Sementara dia punya banyak catatan negatif, banyak pelanggaran, kena ini, melanggar itu. Dia sangat butuh bantuannya, tapi dia juga sangat takut karena semua keburukannya diketahui sama pejabat
ini gimana kira-kira kita tuh? Apakah kita akan banyak gerak sana gerak sini? Ya. Apakah kita akan toleh sana toleh sini? Ya. Baru kita mau menghadap itu, apa namanya, auranya ya terasa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih dari itu, Maha mengetahui segala keburukan kita yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan kita seluruh hajat hidup kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau bikin mata kita besar dan bisa berkedip, Allah Maha Kuasa. Tiba-tiba bengkak, tidak bisa berkedip. Ya. Allah mau bikin besok kita tidak bisa buang angin, membunuh perut sampai bengkak. Ya. Tidak mau keluar tuh saluran pembuangannya. Allah Maha Kuasa. Maka kalau kita sudah menyadari itu, ya, dari sikap tubuh kita aja sudah akan berubah. Ya, yang biasa yang kayaknya petang petenteng segala macam, sudah mau menghadap Allah sudah beda. Bahkan sebagai ulama disebutkan dari Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah, anaknya Husain. Ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apabila beliau mau bersiap-siap untuk sholat, ketika berwudu, ya, ketika dari mulai berwudu itu sudah pucat mukanya sudah pucat. Orang pada nanya, wahai Syekh, wahai Imam, ya, apa yang terjadi pada dirimu kalau engkau hendak sholat, ya, hendak berwudu, ya, berubah langsung mukanya sudah. Kata beliau menjawab, tahukah engkau di hadapan siapa aku akan berdiri? Nah, itu menghadirkan perasaan seperti itu perlu dilatih. Ini bukan main-main yang di hadapan kita ini, ya. Jadi khusyuk itu bukan cuma fokus pikiran, tapi hati, ya. Hati. Bagaimana kita hadir ketika sesuatu yang di hadapan kita adalah sesuatu yang kita agumi, kita hormati, kita muliakan, ya. Tentu tubuh kita pun akan berbeda sikapnya, ya. Dari sikap tubuh gerak-gerik sudah berbeda. Kemudian kata para ulama, wa yakillu iltifatu, sedikit menolehnya, berkurang sudah, tidak ada banyak toleh-toleh, sudah fokus dia, ya. Muta'addiban baina yadayhi rabbih, beradab di depan Tuhannya. Kalau kita menyadari kita di depan Allah, masih banyak mau gerak-gerak sana sini, bukan cuma gerak, ya, termasuk beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pikirannya ditahan, ya. Ingat rumah, tarik lagi. Saya di depan Allah, kita di hadapan Allah, ya. Oh, ingat anak, tarik lagi. Kita berjuang semampu kita, karena kita beradab di depan Allah. Tak mungkin kita tadi menghadap penguasa, kita colet sana, colet sini, ngerjain ini, ambil pena, ambil itu, bentar bangun, bentar duduk. Kira-kira gimana? Kira-kira mungkin diusir semua atau presiden, ya, kalau orang seperti ini ngadapnya. Beradab di hadapan Tuhannya, ya. Mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu fi salatihi min awwali salatihi ila akhirih, menghadirkan dalam hatinya semua yang dia ucapkan dan dia lakukan dalam salatnya dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Ini perlu pembiasaan dan latihan. Jadi kita harus paham apa yang kita ucapkan, ya. Bagaimana bisa hadir, ya. Menghadirkan makna ucapan kita aja ketika kita rukuk misalnya, subhanallah wa bihamdihi,
Maha suci Tuhanku yang maha agung, ya, atau subhana rabbil azim wa bihamdi, ya. Menghadirkan kita menyadari makna bacaan itu sudah satu poin, tapi belum sampai di situ, ya. Bagaimana hati seseorang yang sedang mengagungkan Tuhannya, bagaimana perasaannya? Maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan dan segala aib. Perasaan apa yang ada di hati kita? Nah itu sampai di situ ya, sampai ke hati. Nah, cuma mengingat maknanya. Ya. Tidak ada kurangnya, tidak ada aibnya. Benar-benar kita mengagungkan Allah. Ngomongnya pun tidak asal-asalan kalau kita menyadari itu antara lisan kita dengan hati kita. Nah ini perlu dilatih, dibiasakan bertahap menjaga pikiran kita sudah tidak kemana-mana, itu sudah satu usaha tersendiri. Kemudian bagaimana kita menghadirkan perasaan pengakuan kepada Allah dari apa yang kita lakukan. Ketika kita menunduk rukuk, bagaimana kita menyadari bahwa kita sedang menundukkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungan Allah, ya, merendahkan diri kita ketika kita menunduk untuk sujud, bahwa kita benar-benar merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang, ya, mohon maaf, mungkin pada diri saya juga, kadang kita sujud campur aduk, ada perasaan bangga, perasaan hebat. Salah, itu keliru. Ya, sujud itu merendahkan diri, bukan membanggakan diri. Bukan merasa hebat, merasa Masya Allah, sholat saya bagus, saya rajin sholat. Merendahkan diri kita. Nah, itu sampai di hati, ya. Sambil juga menghayati apa yang kita ucapkan. Nah itu di antara gambaran khusyuk. Jadi dia menghadirkan hati di hadapan Allah dan merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, dalam ucapan kita, dalam gerakan kita. Nah ini baru pengertian khusyuknya saja. Tentunya pembahasannya banyak. Kita akan sampai di mana kita cukupnya, ya di situ kita akan berhenti nanti insyaallah. Para ulama menjelaskan sholat tanpa kekhusyukan, ya, itu tanpa kekhusyukan, tanpa kehadiran hati, ya, seandainya pun dapat ganjaran, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sebatas yang hatinya hadir. Kalau katakanlah sholat itu 100%, kalau cuma 2% hatinya ada hadir tersentuh ketika mengucapkan Rabbil firli, ingat dia dosanya, itulah dia dapat ganjarannya. Kalau 5%, ya 5% itulah yang dia dapatkan dari sholatnya, ya, sesuai dengan kadar hadirnya hatinya ketika dia melaksanakan sholat. Dan orang yang bisa untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan orang yang khusyuk sholatnya, bahwasanya dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan wudhu, kemudian beliau juga melanjutkan mengenai keutamaan sholat. Beliau SAW bersabda,
فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه رواه Muslim. Tapi ini berat, ini tingkatan yang tertinggi ya. Dan apabila dia berdiri untuk salat, dia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, dan Allah adalah berhak atas semua itu. Wa farraqa qalbahu lillah. Dia benar-benar memfokuskan hatinya kepada Allah. Ini syaratnya. Jadi dari awal sampai akhir itu tidak melenceng sedikit hatinya, tidak sempat memikirkan yang lain. Illa sarafa min khati'atihi, melainkan akan dijauhkan dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, ini keutamaan orang yang khusyuk salatnya. Ya, dan ini tentu saja ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa taala memaksa hambanya. Ya. Kata Allah taala, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kadang kita kalau lapang, senang, bahagia, lalai. Kadang Allah paksa kita. Ya. Allah kasih musibah, baru subhanallah, luar biasa. Ya, dengan kesedihan, dengan beban pikiran, dengan hati yang penuh kecemasan, ya, benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya jalan, punya cara. Yaf'alu ma yasha. Beliau Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih tahu yang terbaik bagi umatnya. Ada masa-masanya kita dalam tanda kutip dipaksa. Maksudnya sebenarnya itu taufik Allah. Allah beri kita kesulitan, kesusahan, ujian justru untuk menarik kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang kisah-kisah orang yang ya hidupnya penuh dengan maksiat. Jadi penyanyi panggung sana panggung sini maksiat ya. Semua orang yang ngasih nasihat tidak masuk. Ibunya pun, ibu kandungnya tidak masuk. Keluar masuk, orang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Qadarullah kecelakaan. Ya, kecelakaan kakinya ketabrak, tidak bisa bergerak berbulan-bulan di rumah, terbalik tak berdaya. Baru ingat Allah paksa. Ya. Kata Nabi SAW bahwa ada orang-orang yang masuk surga dengan diseret dengan rantai, seolah-olah dipaksa. Allah memaksa. Allah ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sebenarnya mengarahnya ke sana kiri, dia mengarahnya ke neraka. Allah tarik dia dengan kekuasaan Allah ke arah jalan surga. Ya, dengan musibah, dengan ujian segala macam. Allah ingatkan agar dia kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini yang di antara keutamaan orang yang salat, yang khusyuk. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari dan Muslim. Ya. Ini juga tingkatannya lumayan berat juga. Ya. Dan ini ada keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu harus baca tuh hadisnya. Wudunya Nabi itu seperti apa? Jangan cuma yang kita tahu dari kecil. Dari kecil kita kayak gini. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Sudah ada dalam hadis dijelaskan secara lengkap. Ya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ya.
Apakah wudhunya Nabi itu kanan kiri, atau kiri dulu 3 kali? Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Kalau banyak versi kita lihat kan, ada orang kanan kiri, ya kan? Di dalam hadis Nabi SAW, beliau membasuh tangan kanannya 3 kali, baru membasuh tangan kiri 3 kali, bukan tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, bukan. Ya. Maka ini penting. Ya. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, summa sholat raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan dia tidak berbicara pada dirinya sendiri sedikit pun. Subhanallah. Berat, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masanya. Selagi kita memohon kepada Allah, Allah akan berikan nikmat itu. Ya. Nikmat ketika kita benar-benar fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada terlintas pikiran apapun dalam dirinya sedikit pun apa. Bahwa keutamanya ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Ya, mungkin akan kita rasakan ketika kita ditimpa ujian, musibah. Mungkin akan kita rasakan ketika kita nanti melaksanakan umroh misalnya di depan Ka'bah dan sebagainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya caranya ya untuk masing-masing hambanya. Ya, selagi kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita untuk bisa mewujudkan sholat yang khusyuk ini. Nah, itu diantara beberapa keutamaan sholat yang khusyuk. Lihat di samping tentu banyak keutamaan yang lainnya. Masih kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk bisa khusyuk, kita harus tahu bagaimana cara-cara langkah-langkah kita untuk mewujudkan kekhusyukan tersebut. Ya. Namun sebelum itu kita juga perlu mengetahui bagaimana kondisi kekhusyukan itu. Ya. Para ulama menyebutkan sholat tanpa kekhusyukan itu ibarat badan tanpa ruh. Ya, ibarat mayit. Ya. Tidak ada kehidupannya. Ya. Maka orang yang sholatnya khusyuk, ya, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hati dan jiwanya. Ya. Karena itu Nabi SAW adalah orang yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Beliau apabila mendapatkan masalah, mendapatkan beban, letih, capek, beliau istirahatnya dengan sholat. Istirahatnya dengan sholat. Kalau kita pengen istirahat dari sholat, jangan lama-lama sholatnya capek, pengen cepat selesai dari sholat. Kalau Rasulullah enggak, istirahatnya dengan sholat. Beliau dalam perjalanan perang, ya, dalam satu perjalanan safar, ya, letih, perjalanan jauh, ya. Beliau kemudian singgah untuk ketika masih waktu sholat, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada muazzin beliau Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, hibur kami, tenangkan kami dengan sholat. Ya. Ini kalau seseorang sudah merasakan ketenangan di dalam sholatnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menerima hambanya, menghadap kepadanya selagi hambanya itu tidak berpaling. Ya. Allah akan menghadapkan wajahnya kepada hambanya selagi hambanya tidak berpaling. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan, wa inna Allaha amarakum bis-shalah fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk salat
Apabila kalian sholat, janganlah kalian berpaling, jangan menoleh-noleh. Ya. Kata para ulama, menolehnya ada dua. Menoleh dengan wajah, ya, tengok atas, tengok bawah, kanan, kiri. Ini menoleh. Atau menoleh dengan hati. Nah, ini yang mayoritas kita. Sudah kita tidak ingat lagi di hadapan Allah. Kita lah ingat urusan kerjaan, aduh, kerjaan yang belum selesai. Waktu tinggal 1 hari lagi, ya. Kita ingat urusan sekolah anak, uang sekolah anak belum dibayar, ya. Ketika kita berpaling, maka Allah pun berpaling meninggalkan kita, ya. Maka selagi kita tidak berpaling, ya, kata Rasulullah, apabila kalian sholat, janganlah kalian berpaling. Sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya di dalam sholatnya selagi dia tidak berpaling. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa pahala yang dapat sholat dan sholatnya sesuai dengan kadar hadirnya hatinya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nabi SAW mengabarkan dalam hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, innal abda la yansarifu min salatihi wa la yuktab lahu minha illa nisfuha illa sudusaha illa sudusuha illa rubu'uha illa khumusuha illa sudusuha illa subu'uha illa sumuruha illa tus'uha illa usyruha. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sesungguhnya seorang hamba beranjak dari sholatnya, selesai sholat dan tidak dicatat baginya kecuali setengah pahalanya, pahala sholatnya, atau sepertiganya, atau seperempat, atau seperlima, atau seperenam, atau sepertujuh, atau seperdelapan, atau sepersembilan, atau sepersepuluhnya. Ini bagi yang sholatnya masih diterima, ya. Kalau dia tidak memenuhi rukunnya, syaratnya, ya, bunga tunggiknya terlalu cepat, ya, gerakannya tidak tumanina, ya, tidak sampai 10 ini, hilang sholatnya, sia-sia. Maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya bisa dua maknanya atau beberapa makna, ya. Lalai dari waktunya, sholat asar sudah mau maghrib, 5:30 harus sholat asar, atau bukan 5:30, jam 6 kurang, ya, diundur-undur, atau lalai dari kekhusyuannya, ya. Dari sholat awal sampai akhir tidak ingat sama sekali, ya, dengan sholatnya, pikirannya kemana-mana, ya. Maka dia hanya dapatkan sesuai dengan kadar di mana hatinya hadir ketika sholat. Dan bagi orang yang tidak menjaga syarat-syarat dan rukunnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang kepada sholatnya, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, la yanzurullah ila salati 'abdin la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah tidak akan melihat salatnya seorang hamba yang dia tidak meluruskan, ya, punggungnya ketika ruku dan sujud. Belum sempurna ruku sudah bangun, belum sempurna sujud sudah bangun lagi, ya. Bungat tulis, ya. Tidak dilihat sama Allah, jangan kan dikasih ganjaran pahala, dilihat saja. Tidak, ini sholatnya seperti ini, ya. Sia-sia sholatnya, bahkan berdosa. Fawailul lil musallin. Nah, ini beberapa yang bisa kita sampaikan mengenai kekhusyuan dalam sholat, ya. Masih banyak pembahasannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilakan.
Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Hediwan Rizal SAI yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kita doakan semoga beliau Allah sehatkan, Allah jaga keluarganya, Allah mudahkan cita-citanya, Allah kabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait sholat dan juga ketakwaan, apalagi terkait sholat ini kan sudah banyak waktu yang kita lalui, berpuluh tahun sudah. Apabila ada yang ragu ingin mempertegas lagi terhadap amalan kita, terhadap sholat kita atau terhadap fikih sholat kita, boleh silahkan ditanyakan. Memang ini momennya, insya Allah. Baik, ada yang mau bertanya silahkan. Baik, mungkin untuk penanya pertama saya sendiri akan bertanya. Izin Ustadz untuk bertanya terkait awal waktu dan khusyuk. Manakah yang lebih utama secara spiritual dan fikih, melaksanakan sholat tepat di awal waktu tetapi dalam kondisi terburu-buru, lelah atau pikiran tidak tenang, atau menundanya sejenak agar bisa sholat dengan lebih tenang, khusyuk dan hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Jika tujuan utama sholat adalah mengingat Allah dan menghadirkan khusyukan, apakah sholat di awal waktu yang kita kehilangan ruh khusyuk kita tetap dipandang lebih unggul hanya karena faktor waktu saja? Ya, Masya Allah, itu pertanyaan yang bagus ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menjawabnya. Ya. Jadi keutamaan suatu amal itu banyak faktornya. Di antaranya waktu, kemudian tadi kehusyuan, ya. Kemudian juga ada faktor kalau amal-amal yang berkaitan dengan manfaat untuk orang lain, ya, mana yang lebih besar manfaatnya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan pada pilihan kita sholat di awal waktu, tapi dalam kondisi yang belum benar-benar siap, ya, belum benar-benar tenang, ya. Apakah kita boleh mengakhirkannya, ya, sehingga mengakhirkan sedikit, ya, mengakhirkan sedikit sehingga lebih tenang dan bisa lebih memperoleh kehusyuan, ya. Dalam beberapa kesempatan Nabi SAW sendiri pernah melakukan hal itu, ya. Contohnya ketika di musim panas, ketika cuaca sangat terik, ya, sholat zuhur itu beliau perintah untuk diundur ketika hari tidak sangat terik, ya. Jadi diundur, mestinya katakanlah jam 12 lewat, mungkin diundur jam 2 atau mungkin jam berapa ketika panas sudah tidak sangat menyengat. Tapi ini tetap dilakukan berjamaah. Nah, artinya satu masjid itu kondisi kita misalnya, ya, panasnya luar biasa, ya, maka kita sepakati untuk di masjid kita misalnya sholat zuhur agak diundur misalnya, ya, atau sholat isya diundur agak malam, ya. Kalau itu dilakukan secara keseluruhan maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau sifatnya pribadi, ya, yang masjid kita tetap sholat pada waktunya, kita baru pulang kotor keringatan segala macam, maka kalau bagi wanita tidak ada masalah, bagi perempuan ibu-ibu karena sholatnya di rumah, ya, lebih utama, maka lebih utama dia dalam sholat dalam kondisi yang lebih kondusif, ya. Dia mau mandi dulu, mau siap-siap dulu, bersih-bersih dulu, maka itu lebih utama. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Karena laki-laki diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Kata Nabi SAW, kepada sahabat beliau, salah seorang sahabat beliau yang buta dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid, ya. Pertama Rasulullah sudah mengizinkan dia untuk sholat di rumah, tapi kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau mendengar? Hal sami tidak, apakah engkau mendengar panggilan azan? Kata dia iya. Kata Rasulullah, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan, datangi, ya. Maka bagi laki-laki
Allah alam lebih utama tetap dia menjaga di awal waktu, apalagi kalau itu berjamaah, kalau itu bisa berjamaah. Ya. Beda halnya misalnya dia dalam perjalanan, dia ada rombongan, ya mereka mau mandi dulu segala macam, kemudian mereka berjamaah dengan rombongannya sendiri, maka ini lebih utama. Ya. Tapi kalau dia mukim, ya, kalau dia persiapan dulu tertinggal sholat berjamaah, maka bagi laki-laki tetap dia berusaha untuk mendapatkan sholat berjamaah karena itu jauh lebih utama. Kecuali dia ada uzur syar'i yang dibolehkan. Ya, uzur syar'i yang contohnya di antara kata Rasulullah SAW, la sholata di hadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihadirkan, dihidangkan. Ya. Dan ini para ulama jelaskan dalam kondisi seperti apa? Kondisi dia benar-benar capek, lapar. Ya. Sudah benar-benar ingin makan, sudah lapar, sudah benar terasa, sudah. Ya. Kalau dia sholat pun pikirannya ke situ. Nah ini sudah, dia lebih utama makan dulu, selesaikan dulu. Walaupun tertinggal sholat berjamaah, ini boleh. Ya, walaupun tertinggal sholat berjamaah. Ya. Kemudian juga kata Rasul, wala bi habsi akhbasyain, atau kama qala Rasulullah. Dan tidak pula boleh sholat ketika menahan dua buang air kecil, buang air besar. Sudah ada rasa mules ini kan. Nanti kalau kamar mandi dulu selesai orang sholat. Nah boleh, harus tetap selesaikan dulu, baru tenang sholatnya. Kalau sholat sambil tahan-tahan ya tidak ke sholat pikirannya. Ya. Tidak boleh dia sambil menahan buang air, selesaikan dulu walaupun dia ketinggalan berjamaah. Ya ini termasuk uzur syar'i. Ya. Dan juga di antaranya juga Rasulullah SAW juga melarang barang siapa yang makan makanan yang bau, habis makan pete ini, makan jengkol dan macamnya, jangan mendekati masjid kami, kata Nabi SAW. Ya, nggak boleh dia langsung ke masjid. Maka dia perlu untuk bersih-bersih dulu, kayak gigi dulu segala macam. Ketinggalan, orang sudah selesai. Ini termasuk uzur syar'i karena Rasulullah melarang, karena akan mengganggu, dampaknya lebih banyak, lebih buruk, mengganggu orang yang sebelahnya. Ya, dia bilang amin, ya, yang sebelahnya mau pingsan. Ya. Nah ini diantara kalau dia memang ada uzur-uzur yang syar'i yang dibolehkan. Tapi kalau sekedar dia kondisinya lelah, capek, atau belum mandi, ya, maka wallahu a'lam lebih utama dia di awal waktu dan untuk mendapatkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Insyaallah pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Haji. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih masalah sholat dan waktu awal sholat itu Ustaz. Iya. Kira-kira antara azan dan iqomah itu, Ya. kira-kira waktunya berapa Ustaz? Oh ya. Ya, lantas untuk zuhur itu kan sudah jelas itu sunnah awalnya itu Ya. ya kan menggunakan itu kan 4 rakaat. Ya, yang 4 ada yang 2. Ya, Nah, maka juga asal ya. ini kan itu berapa yang anunya? 2 atau 4? Ya. Nah, lantas ini masjid kami lah. Ya. Orang itu sudah pasti itulah itu yang mau sholat itu. Ya. Nah, boleh tidak kita melaksanakan sholat berjamaah itu kira-kira sudah ya paling tidak 75% dari yang biasa sholat itu sudah hadir. Oh betul. Jadi misalnya baru 3 orang, imam 1, jemaahnya 2. Jadi kok udah buru-buru mau Ya. komat. Nah, jadi boleh tidak menunggu jemaah gitu antara azan dan iqamah. Itulah Ya. So, ya. Insyaallah pertanyaan yang bagus ya. Jadi
jeda antara azan dan iqamah itu secara keterangan dari Al-Quran ataupun hadis tidak menetapkan batasan waktu tertentu. Ya. Pada dasarnya iqamah itu haknya imam untuk menentukan. Ya, pada masa Rasulullah, apabila Rasulullah keluar dari pintu rumahnya ke masjid, maka Bilal iqamah. Ya, kalau Rasulullah belum keluar, belum iqamah. Ya, bahkan sampai pada satu ketika para sahabat menunggu sholat isya. Qadarullah, mungkin Rasulullah sedang ada tamu. Ya. Lama beliau tidak keluar sampai larut malam, sampai para disebutkan dalam hadis kepala mereka sampai terkantuk-kantuk. Ya, para sahabat Nabi SAW. Nah, ini secara hukum asalnya pada dasarnya yang menentukan kapan iqamah itu imam. Ya, tapi secara kaidah, secara umum juga bahwa kita juga harus memperhatikan kepentingan, kemaslahatan, ya, kebaikan bagi seluruh jamaah yang pada umumnya hadir. Ya, tidak boleh terlalu lama, tidak boleh juga terlalu cepat. Ya, ya, karena ukurannya memang tidak ada pastinya berapa. Tapi kita perkirakan seandainya setelah azan atau pas azan itu orang siap-siap dia ke kamar mandi, ya, mau buang air dulu sebentar, wudhu dulu, baru ke masjid masih dapat, sedapat. Maka ini tentunya disesuaikan dengan waktu sholatnya. Ya. Kalau zuhur asar mungkin orang sudah pada bangun semua, ya, mungkin tidak terlalu lama. Tapi mungkin subuh orang baru bangun, perlu jedanya agak lebih lama mungkin. Ya. Nah, jadi pada dasarnya tidak ada ketentuan pastinya berapa. Ya. Jadi boleh saja pengurus masjid dengan jamaah misalnya membuat kesepakatan. Ya. Nah, kita tentukan berapa menit atau kita tentukan dengan timer misalnya. Ya, supaya imamnya pun tidak lalai. Ya. Karena kadang-kadang kalau ditentukan oleh imamnya, sebagaimana pada masa Rasulullah, kadang-kadang imamnya tidak datang, ya, orang mau menunggu, imam sakit, ada kabar misalnya, ya, terlalu lama menunggu, maka ini perlu dibuat kesepakatan untuk kemaslahatan bersama. Ya. Nah, tentunya berkaitan dengan sholat sunnah rawatib, ya, jadi sebelum zuhur itu memang ada hadisnya 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ya, kalau yang 4 rakaat itu sehingga kalau digabungkan sehari itu jadinya 12 rakaat. Yang Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Ya, itu berkaitan dengan sholat qobliyah zuhur. Adapun qobliyah asar, dia tidak termasuk qobliyah yang sunnah muakkadah. Ya. Bukan termasuk yang 10 atau 12 rakaat itu, ya. Namun dia tetap dianjurkan, kata Nabi SAW, bainal adzanain sholat liman arada auka maqala Rasulullah. Di antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah bagi yang mau. Ya, walaupun dia bukan termasuk yang 10 atau 12 rakaat, yang bukan termasuk yang sunnah muakkadah. Ya. Nah, minimal dia 2 rakaat yang sebelum asar. Di samping juga ada anjuran khusus Rasulullah SAW mendoakan, ya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi ada memang anjurannya, keutamaannya. Sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Nah, ini tentunya kita harus lihat kondisi di masjidnya. Ya. Makanya di antara itu juga tadi pengurus masjid, ya, jika menentukan waktu diperkirakanlah orang qobliyah zuhur sempat sholat 4 rakaat. Kadang-kadang kita begitu marbotnya sudah selesai, assalamualaikum, dia langsung koma. Ya, orang belum lagi selesai sholat. Ya, jangankan yang 4 rakaat, 2 rakaat aja belum selesai. Ya, dia cepat sholatnya misalnya. Nah, ini kurang memperhatikan kemaslahatan. Ya, jadi diperkirakan kira-kira yang mau melaksanakan sunnah rakaat itu masih bisa. Nah, jangan terlalu cepat juga iqamahnya. Nah, jadi demikian, ya. Jadi yang sebelum asar bisa 2 rakaat atau yang 4 rakaat lebih utama. Ya, demikian. Ustaz,
padahal yang ada hadis ya, bahwa mengatakan di antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa kan gitu. Iya. Nah sekarang ya ini karena orang-orang sesama orang awam lagi Iya. yang sholat 4 rakaat jadi masalah, padahal sudah itu sudah itu ada kan sebaiknya ada doa di antara azan dan iqamah untuk sambil menunggu Iya. jemaah ini terjadi. Ini apa memang doa doa antara azan dan iqamah itu gimana Ustaz? Ya, jadi memang salah satu waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa karena waktu yang termasuk waktu yang mustajab, yang besar harapan akan dikabulkan Allah, itu antara azan dan iqamah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayatnya hasan, la turaddu du'a bainal adzan wal iqamah kama qala Rasulullah. Doa tidak akan ditolak antara azan, waktu antara azan dan iqamah. Ya. Jadi itu juga tadi juga pengurus masjid Indonesia harus perhatikan masalah itu supaya sunnah itu bisa diamalkan. Ya. Nah, para ulama menjelaskan ini waktunya bisa di akhirnya atau di awalnya. Ya, jadi bisa boleh kalau kita langsung sambung dengan doa setelah azan. Boleh kita langsung berdoa, Allahumma barik, langsung kita sambung dengan doa yang ingin kita minta, atau kita setelah azan kita berdoa kemudian kita sholat dulu baru kemudian berdoa lagi juga boleh. Ya. Jadi memang ada keutamaan waktunya antara azan dan iqamah itu. Nah, berkaitan dengan ya saudara-saudara kita, ya memang kebanyakan mereka belum paham, ya belum pernah ada hadisnya mungkin, ya. Sehingga kadang ada yang bengong saja ya antara azan dan iqamah, ya. Kadang kalau lihat waktunya masih agak lama buka-buka HP lagi, ya, ya. Padahal itu waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, ya. Jadi kembali lagi memang kita perlu banyak menyebarkan ilmu, ya. Share lah, mungkin kalau ada di grup ya mesti di grup RT, ya. Share lah ilmu, ya. Minimal kalau bukan belum sebagian besar adalah 1-2 orang ada yang dibukakan Allah hatinya, ya. Dia ternyata benar, ada hadisnya, ya. Insyaallah barang siapa yang mengantarkan seseorang untuk mendapat petunjuk, dia dapat pahala orang yang melakukannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu petunjuk, ya, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Kita kasih tahu orang ini waktu untuk berdoa antara dengan iqamah. Oh, benar kata dia, ada hadisnya. Kemudian dia setelah itu sering berdoa, tidak dapat pahalanya. Ya. Dia tahu, oh sholat sunnah ternyata sholat zuhur bisa 4 rakaat. Karena kita kasih tahu, ya, itu kita dapat pahalanya selagi dia mengamalkan terus, ya, termasuk amal jariyahnya, ya, termasuk ilmu yang bermanfaat, ya. Ya baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Pak Haji. Berikutnya ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Baik. Oh, silakan. Ibu ada yang mau nanya? Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf ya. Ustaz, ada satu saya tanyakan masalah sholat. Ya, khususnya tadi apabila kita merasakan ada perkiraan di tubuh kita mau kebakar atau tidak ada cobaan. Ya. Yang terpikir oleh saya terus, kalau kita ke belakang, kita kebetulan tidak posisi tenang, sholat berjamaah. Ya. Apakah itu nanti mereka seperti kita tidak mau apa?
Itu gimana atas? Apakah saya merasa berbuat seperti itu dan istilahnya apa ya, ketidakjujuran orang atau gimana atas masalah itu? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bisa dijawab ya. Berkaitan dengan ketika kita keluar dari saf ya, ketika kita merasa ingin ke belakang buang air, kemudian kita meninggalkan saf sehingga saf tempat kita tadi jadi kosong ya. Nah, apakah kita berdosa kalau yang mungkin mereka karena tidak paham ya, tidak mau bergeser untuk merapatkan safnya? Allah alamnya. Jadi pada dasarnya sebenarnya semestinya setiap muslim paham tentang hukum-hukum sholat ini. Ya, mestinya jamaah tadi paham kalau saf kosong itu, bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang yang menutup celah yang kosong di antara saf. Ya, jadi ada pahalanya, ada keutamaannya. Nah, bagaimana kalau dugaan kita atau besar perkiraan kita ini jamaah di sini kalau sudah di sana ya dia tidak mau gerak, kalau dia kosong dia tidak mau merapatkan. Ya mungkin di antara karena ikhtiar kita ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong dalam kebaikan dan takwa, kita bisa kasih apa ya, isyarat sedikit, kita dorong sedikit bahunya atau yang seperti yang semacamnya lah, supaya mengisarkan dia supaya geser. Kalau tidak juga berarti kita sudah berusaha untuk mengingatkannya. Jadi insya Allah dalam hal ini kita tidak berdosa karena kita sudah berusaha mengingatkan. Karena orang yang mungkin tidak tahu atau dia lupa tapi ternyata dia tidak mau, itu di luar tanggung jawab kita ya. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masingnya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Saya sudah memberikan kita pencerahan nanti Allah akan hadirkan hati dalam sholat, karena sholat ini sudah kita lakoni bertahun-tahun ya, tapi kadang-kadang begitulah kualitas sholat kita. Dalam kesempatan ini saya juga mau menanyakan kepada Ustaz, apa yang Ustaz bilang tadi memang gampang diucapkan dan susah kita melaksanakannya untuk menghadirkan hati. Dan kita seharusnya akui, dan saya sendiri juga akui, ya memang jauh rasanya, ya rasanya kita bisa menghadirkan hati pada saat sholat itu. Banyak sekali gangguan, ya termasuk diri kita juga, apel ini dan macam-macam. Bahwa gangguan pikiran kita, pekerjaan, ya dalam pikiran kita. Oleh karena itu, karena susahnya kita mencapai sholat khusyuk dan menghadirkan hati itu, apakah kita masih dihargai oleh Allah sholat kita selama ini? Ya. Karena memang susah banget, ya. Mungkin kita akan berusaha, ya. Tapi Allah masih memandang nggak sholat kita? Ya. Sejauh mana Allah memandang sholat kita? Kalau tidak, alangkah meruginya kita, ya. Ya. Karena kita sudah bertahun-tahun sholat, tetapi sholat kita kadang-kadang seperti ya, melaksanakan kewajiban itu, lepas dari kewajiban itu aja. Ya. Tidak tahu kita bagaimana sholat sesungguhnya. Padahal itu luar biasa sekali sholat itu. Kemudian bagaimana sebenarnya tips untuk kita bisa menghadirkan hati sehingga kita khusyuk itu? Katanya kita harus tahu artinya. Berarti kita harus belajar juga berarti dulu. Ya. Atau bagaimana kiat-kiat lainnya Pak Ustaz? Ya. Dan yang ketiga, masalah bau tadi Ustaz. Ya. Itu yang saya mau tanyakan. Tadi baunya adalah bau mulut kalau kita makan makanan-makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, ya seperti jengkol dan sebagainya. Apakah bau itu hanya mulut? Bagaimana dengan pakaian kita? Kadang-kadang kita nggak awas,
pakai kita kemarin atau bagaimana berburu-buru, Ya. kita nggak tahu, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di samping kita, jamaah di samping kita. Ya. Termasuk mohon maaf sekali bau badan kita. Ya. Kalau kita sadar barangkali itu bau wangi atau bagaimana, jangan kayak itu. Jadi mohon saya 3 pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi. Pertama apa lah? Karena kita tidak khusyuk, Ustaz. Masih tahu Allah pemandangan bagaimana? Oh iya, pemandangan Masya Allah. Pertanyaan yang Maka bagus. langsung terima. Iya. Ya Allah, berarti kita sia-sia. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi para ulama membagi sholat seseorang itu beberapa tingkatan. Ya, ada orang yang berdosa dengan sholatnya. Itu yang tadi yang disebutkan dalam ayat tadi, fawaidul lil musallin. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, ya rukunnya tidak dijaga, waktunya tidak dijaga, ya. Sholat maghrib sudah mau isya, ya. Nah ini dia berdosa dalam sholatnya. Ada orang yang impas, ya. Dia tidak berdosa, dia sudah berusaha sholatnya pada waktunya, ya. Tapi ya itu kekhusyuannya masih jauh, ya. Masih lebih dominan ketidakkhusyuannya, ya. Pikirannya melayang-layang, ya. Maka ini dia belum dapat apa-apa, belum dapat ganjaran dari sholatnya. Nah, ada orang yang dia mendapatkan ganjaran dari sholatnya ketika hatinya sudah mulai hadir, ya, mulai hadir kekhusyuan di dalam sholatnya. Nah, kemudian ada lagi sholat yang tadi seperti tadi benar-benar sepenuhnya dia khusyuk, tentunya ini tingkatan yang paling tinggi yang tidak mudah untuk diraih oleh seseorang. Ya. Nah, bagaimana kalau sholat kita itu kebanyakan anggaplah yang impas itu? Ya. Apakah Allah akan melihat kepada sholat kita? Jadi di antara prinsip akidah seorang muslim, kita tidak cuma melihat dalil-dalil ayat atau hadis yang berisi peringatan atau ancaman. Seperti tadi Allah tidak akan melihat sholat seseorang yang begini-begini, ya. Tapi kita juga harus lihat ayat-ayat yang memberikan janji-janji rahmat Allah sangat luas. Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya, ya. Artinya kita tidak boleh putus asa. Diterima atau tidak kita tidak tahu itu. Tapi tetap harus selalu berharap. Ya, ada di antaranya yang diterima. Kita tidak tahu lah. Mungkin ada satu waktu yang kita mungkin tidak ingat lagi, ya. Yang mungkin sholat kita benar-benar hadir di situ hati kita, ya. Bahkan para sahabat Nabi pun, ya, SAW mengatakan kalau aku tahu ada satu saja sholatku yang diterima, itu sudah cukup bagiku. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang takwa. Kalau pernah ada satu sholat kita yang diterima oleh Allah, berarti kita termasuk orang yang takwa. Yaitu di antara sikap seorang muslim harus selalu ada rojak, harapan terhadap besarnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah. Di samping juga tetap harus ada khauf, takut jangan-jangan kita lalai dan tidak diterima sholatnya. Sehingga kita berimbang, kita tidak sembarangan, tapi juga tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Masalah ini elemen tadi itu menghadirkan hati itu tipsnya bagaimana? oh ya, nah ini panjang pembahasannya, ya, panjang. Yang aplikasi aja tuh. Ya, yang pertama tentu saja dari pondasinya dulu, ya. Memang kita harus ada rasa cinta kepada Allah dan akhirat. Ya, harus ingat kita mau mati, kita mau kembali ke kampung kita yang sebenarnya, ya, negeri kita, tempat tinggal kita yang sebenarnya. Kalau itu tidak ada, mau tips-tips apapun putus sudah itu, karena dunia aja yang ada di hati dan pikiran kita. Jadi kata para ulama tidak ada, kita nih antara akhirat dengan dunia itu kayak ibarat tarik menarik, ya.
Maka tidak ada yang bisa menjadikan kita lebih cenderung atau dominan ke akhirat kecuali dengan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ya, kalau tidak ditarik dunia terus kita. Ya, maka harus ada rasa cinta kepada Allah, rasa harap ingin selamat kita di akhirat dan tempat kita akan kembali nanti. Ya, nah, itu yang paling dasar. Lalu yang lain-lain, ya tentu saja tadi berkaitan dengan bacaan kita harus ngerti supaya kita bisa fokus, dan gerakan-gerakan sholat pun maknanya apa kita berusaha pahami. Ya, kenapa kita takbir angkat tangan? Ya, ini banyak tafsirannya para ulama. Ada yang mengatakan kita mengangkat tangan membuang semua perkara dunia di belakang kita. Ya, ada juga yang mengatakan mengangkat tangan itu simbol dari berserah diri. Kita sudah kita minta ampun, sudah menyerah kita. Ya. Ya. Tidak boleh ditembak lagi. Ya. Itu diantara makna-maknanya. Ya. Nah, kemudian juga tadi menjaga waktunya, syaratnya, rukunnya. Ya. Kemudian tadi yaitu menghadirkan hati itu memang butuh apa ya, butuh usaha dan pembiasaan, ya. Dan butuh proses, betul. Dan itu harus dilandasi dari 3 tadi: rasa harap kepada Allah, rasa takut, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tidak ada, ya memang akan hambar dia. Ya. Nah, itu berkaitan dengan beberapa kiat secara ringkas. Kemudian berkaitan dengan bau tadi, bukan hanya bau mulut, itu hanya memang yang dalam hadis disebutkan mengenai makanan, tapi Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain ketika di awal-awal kaum muslimin sholat Jumat tanpa mandi, belum diperintahkan untuk mandi sholat Jumat. Mereka ada yang masih kerja dari ladang, ya. Dan pada masa mereka dahulu kehidupan mereka sulit, ya. Pakaian yang kasar, yang mungkin kurang nyerap keringat. Ya, kalau berkeringat itu ya keringatnya gimana ya, baunya tuh benar-benar itu, ya. Jadi para sahabat sebagian datang dengan pakaian kerja mereka berkeringat dan bau yang kurang sedap. Maka kata Rasulullah kemudian Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ya. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa, sudah baligh. Ya, jadi bukan cuma bau mulut, ya, segala hal yang bisa menyebabkan gangguan bagi orang lain, ya. Bau badan, bau pakaian, ya. Ini juga termasuk uzur untuk kita. Kalau memang mengganggu, maka kita ganti pakaian dulu atau mandi dulu, ya, untuk tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian, ya. Karena Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirra. Tidak boleh kita menyebabkan satu kemudaratan baik bagi kita atau orang lain, ya. Makanya bahkan dibolehkan orang untuk terlambat sholat berjamaah kalau memang akan menimbulkan gangguan bagi yang lain. Allah. Baik, cukup. InsyaAllah berakhirnya tadi sesi tanya jawab, maka berakhir pula Majelis Ilmu Telaga Biru pada malam hari ini. InsyaAllah mohon berkenan Ustaz Heri Iwan Rizal SAI untuk memimpin doa. Fayaqaddal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka بنشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah setelah sudah ini akan ada hidangan yang akan